Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya, semoga aja. Karena yang mana kita sama-sama ketahui di Indonesia ini kita lagi terkena musibah yang namanya mewabahnya virus corona di Indonesia. Semoga saja saya baik, kalian juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat semuanya, sehingga kita bisa belajar atau berdiskusi bersama-sama di dalam forum online ini. Nah, di sini saya mengirimkan video online untuk kalian pahami, kalian simak, kalian pelajari juga di rumah kalian masing-masing. Semoga aja video ini membantu kalian dalam memahami isi dari materi ini. Materi yang saya jelaskan di video kali ini yaitu tentang teks eksplanasi. Sebelumnya, ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Pasti kalian berpikiran, apa sih teks eksplanasi itu? Kalian juga pasti menerawang, oh, teks eksplanasi itu kayak gak jarang terdengar di telinga kalian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan suatu teks atau bacaan yang menerangkan atau menjelaskan tentang suatu akibat dari peristiwa yang terjadi sebelumnya yang memicu sesuatu yang lain untuk muncul setelah peristiwa itu terjadi. Teks eksplanasi ini banyak digunakan dalam suatu karya ilmiah, yang mana hal itu tujuan untuk menjelaskan tentang suatu proses mengenai terciptanya sesuatu secara alamiah. Nah, struktur yang digunakan dalam teks eksplanasi ini yaitu pernyataan umum, penjelasan, dan terakhir pastinya penutup. Kalian pasti pernah membaca suatu artikel atau suatu berita di koran mengenai peristiwa alam, misalnya banjir, atau kebakaran hutan, atau gempa bumi, atau yang sekarang lagi mewabahnya ini yaitu virus corona. Nah, itu merupakan dari teks eksplanasi. Tujuan dari teks eksplanasi ini sendiri yaitu untuk menyuguhkan atau memberikan informasi kepada pembaca, kepada kalian semua, untuk lebih memahami informasi tersebut, atau memahami tentang informasi suatu kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Adapun ciri-ciri dari teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi, yang kata yang digunakan merupakan kata kerja aksi. Ingat, kata kerja aksi. Dan juga frasa yang digunakan dalam teks eksplanasi yaitu frasa nominal dan frasa verbal. Nomina yang digunakan dalam teks eksplanasi merupakan nomina umum dan nomina abstrak. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi yang lain yaitu membahas tentang peristiwa atau fenomena yang bersifat tentang keilmuan. Menggunakan sequence markers, yaitu penggunaan kata pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Ciri yang selanjutnya yaitu informasi yang ditulis di dalam teks eksplanasi merupakan sifatnya berupa fakta. Tetapi walaupun sifatnya fakta, teks eksplanasi tidak memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh pada pembaca agar mempercayai pembahasan dalam teks tersebut. Lanjut ke struktur teks eksplanasi. Yang pertama tadi, dalam struktur teks eksplanasi ada yang namanya pernyataan umum. Pernyataan umum atau disebut dengan general statement merupakan suatu bagian yang menjadi pembuka dalam teks eksplanasi. Pernyataan ini menjadi bagian pertama dalam teks. Pernyataan umum akan memberikan informasi tentang topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks. Topik permasalahan ini merupakan suatu gambaran umum tentang apa dan mengapa peristiwa itu terjadi.
bahasa yang digunakan dalam pernyataan umum ini harus bersifat menarik. Tujuannya agar memiliki rasa penasaran untuk membaca bagian-bagian selanjutnya dalam teks tersebut. Selanjutnya ada deretan penjelas. Nah, deretan penjelas atau disebut dengan sequence of explanation. Deretan penjelas memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Penjelasan ini berhubungan dengan topik yang dibahas dalam teks. Penulisan pada bagian deretan penjelas ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan bagaimana, yaitu suatu urutan dari sebab dan akibat sehingga sebuah fenomena itu dapat terjadi. Fenomena yang terjadi tersebut berhubungan dengan topik yang dibahas. Nah, selanjutnya ada bagian akhir. Bagian akhir atau yang disebut dengan closing, penutup. Pada bagian akhir ini, penulis mulai melakukan penarikan simpulan yang berdasarkan pada penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Bahkan pada bagian penutup ini, penulis dapat memberikan tanggapan maupun saran tentang topik yang sedang dibahas. Pun kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi ini biasanya mengandung ciri kaidah kebahasaan, yaitu yang pertama, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipasi manusia. Contohnya kayak misalnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan udara. Atau misalnya juga kayak mewabahnya virus corona ini. Terus yang kedua adalah dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Terus yang ketiga, lebih banyak menggunakan verba material dan verba rasional atau kata kerja aktif. Terus yang selanjutnya menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contohnya penggunaan sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. Terus yang selanjutnya menggunakan kalimat pasif. Yang selanjutnya lagi yaitu eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Adanya contoh dari teks eksplanasi. Contohnya yaitu kita ambil tentang mewabahnya virus corona. Nah, di teks ini, di contoh ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa virus corona berasal dari Wuhan atau Cina, yang mana seseorang memakan kelelawar atau sup kelelawar itu sehingga dia terkena penyakit virus corona. Nah, virus corona ini memiliki gejala yang pertama, sesak nafas, terus juga batuk berdahak atau dahaknya itu atau batuknya itu ada kayak slime gitu. Terus juga kental. Yang ketiga itu mengalami sesak nafas dan bahkan bisa menyebabkan pneumonia. Nah, itu merupakan dari tes ini itu merupakan contoh dari suatu teks eksplanasi yang menjelaskan tentang suatu kejadian secara fakta dan tidak hoax. Ya, sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.